Shutterstock awal tahun ini melaunching tools AI generatif konten dan produk untuk buyer mereka yang diberi nama dataset, atau mungkin kontributor lebih familiar dengan istilah data licensing. Dan kita sama-sama sudah merasakan hasil penjualan fotonya. Kemudian disusul juga dengan launchingnya Adobe Firefly milik perusahaan raksasa Adobe.inc. Beberapa dari teman-teman mungkin juga sudah mengalami ini, tiba-tiba earning di Adobe Stock-nya kok bertambah. Ada yang dapat receh, ada juga yang dapat sampai ratusan dolar. Bahkan mungkin ada yang dapat ribuan dolar. Nah, AI ini udah kayaknya udah nggak terbendung lagi, especially di industri stock foto dan juga video. Dan akhir September lalu, akhirnya Getty Image meniru langkahnya Shutterstock dan juga Adobe Stock. Bekerja sama dengan Nvidia, Getty melaunching tools AI generatif konten milik mereka sendiri. Padahal di awal-awal Getty ini kesannya menolak AI generatif konten ya. Apakah ini akan menguntungkan buat kita sebagai kontributor atau malah merugikan, terutama buat kontributor eksklusifnya Getty Image? Nah, di konten video kali ini kita akan bahas tipis-tipis dulu tentang AI generatif kontennya Getty Image. Tapi sebelum itu, seperti biasa, halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Gue adalah seorang microstocker yang udah hampir 8 tahun ini jualan foto di internet. Kalau di Getty mungkin lebih dari 8 tahun. Dan saat ini teman-teman sedang berada di channel YouTube yang membahas cara jualan foto di internet dan juga tips trik fotografi. Jadi buat kalian yang suka motret, yuk belajar bareng bagaimana cara menjual foto di internet. Buat kalian yang belum tahu atau belum nyambung dengan AI ini tuh apa sih sebenarnya, terus penggunaannya seperti apa, terutama pada case dengan microstock atau juga macrostock agensi ini. Jadi ini gue coba bahas singkat-singkat aja ya. Apa itu AI? AI atau kepanjangannya Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. AI adalah teknologi yang diciptakan untuk membuat sistem komputer agar mampu meniru kemampuan intelektualitas manusia. AI menjadikan komputer belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, masalah, membuat keputusan, dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dengan lebih cepat dan juga efisien. Saat ini banyak banget sebenarnya perusahaan atau juga industri yang menggunakan teknologi AI ini. Contoh penggunaan AI yang paling konkret atau juga yang sering teman-teman lihat di industri otomotif, seperti fitur autopilot atau juga istilahnya autonomous driving-nya di mobil Tesla. Agar mesin AI-nya semakin canggih, maka mereka butuh banyak data, salah satunya dalam bentuk foto dan juga video, baik filenya maupun juga metadatanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur di mobil canggih itu yang dia memanfaatkan teknologi AI, terutama di sektor keamanan dan juga keselamatannya. Nah, peluang ini dilihat oleh para raksasa microstock agensi kayak Shutterstock, Adobe Stock, dan juga Getty Image, yang memang modal mereka itu udah ada, yaitu ratusan juta foto dan juga video atau juga desain vektor yang ada di library-nya mereka. Walaupun tidak semuanya punya mereka ya, mungkin lebih banyak punya kontributor kayak kita. Getty Image mengklaim kalau tools AI generatif kontennya ini bakal lebih superior. Hasilnya lebih halus dibanding kayak Stable Diffusion atau juga di Midjourney, karena mereka memiliki 400 juta lebih aset yang digunakan tools tersebut untuk membuat atau menggenerate konten AI. CEO-nya Getty Image, Craig Peters, dia kasih contoh hasil dari tools AI generatif kontennya Getty. Sebuah foto seorang balerina. Fotonya nanti teman-teman bisa lihat di layar dan kalian silakan nilai sendiri. Kira-kira menurut kalian ini lebih halus dari Midjourney atau biasa-biasa aja gitu ya. Kita ke sistem kompensasi. Bagaimana sistem kompensasi dari penggunaan fotonya? Apakah kontributor akan mendapatkan bayaran atau kompensasi atas penggunaan karya mereka di Getty Image? Nah, sama seperti di Shutterstock dan juga Adobe Stock, kontributor di Getty juga akan mendapatkan kompensasi atas penggunaan karya mereka yang digunakan Getty untuk melatih dan juga memperkaya referensi tools di AI generatif kontennya. Kompensasi atau juga komisi ini akan diberikan Getty kepada kontributor setiap 1 tahun sekali. Ini lama banget. Kalau di Shutterstock kalau nggak salah 6 bulan sekali ya. Menurut rilis yang gue baca, pembayaran pertama itu rencananya akan dilakukan pada akhir 2024, masih tahun depan lagi. Untuk periode penggunaan aset di Oktober 2023, bulan ini, dan juga September 2024.
tahun depan. Termasuk juga nanti pendapatan yang dihasilkan sebelum bulan Oktober 2023. Karena mungkin sebelum Oktober ini banyak juga aset yang digunakan sama Getty untuk membuat AI-nya tambah pintar. Gue pribadi sebenarnya nggak berharap banyak dari kompensasi ini, tapi kalau baca tulisan dari salah satu staf mereka di grup kontributor, kompensasi ini akan terus ditinjau hitungannya seiring dengan nanti meningkatnya layanan AI generatif kontennya di Getty ini. Ya semoga aja kompensasinya ini memang bakal gede, bahkan lebih gede dari yang di Getty atau yang di Shutterstock atau yang di Adobe Stock. Ya berharap sih double digit ya. Di forum kontributornya Getty dan juga iStock sendiri sebenarnya masih banyak banget pro dan kontra dengan tools ini. Sebenarnya kalau gue baca lagi sih lebih banyak kontranya. Kenapa banyak yang kontra? Ya karena sampai saat ini kayak dia nggak ada opsi untuk opt out atau opsi nggak mau kalau fotonya digunakan untuk melatih tools generatif konten ini. Termasuk juga ada yang protes kenapa kontributor tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di awal apakah fotonya boleh digunakan untuk melatih toolsnya atau tidak, dan juga dalam penentuan besaran kompensasi penggunaan fotonya. Ya emang sih kalau kita lihat dari kasusnya Shutterstock dan juga Adobe Stock, itu proses pengambilan keputusannya kurang lebih sama, dan ya kontributor sebenarnya emang haknya tuh sangat-sangat terbatas di bisnis atau juga di industri jualan stok ini. Kayak kita serikat pekerja aja kan nggak ada deh, setahu gue belum pernah nemuin tuh. Tapi ya gue juga paham kenapa di Getty ini jadi lebih ribut. Sebenarnya kalau teman-teman masuk forum kontributor itu lebih ribut lagi dan lebih banyak yang kontra. Kontributor di Getty Image ini dia beda. Mereka menuntut lebih karena karya mereka tuh di Getty eksklusif. Jadi karyanya tidak boleh dijual ke tempat lain, cuma ada di Getty aja. Jadi secara logika kalau dapatnya sedikit ya sayang banget lah. Kalau tempat lain kan walau di sini sedikit tapi fotonya bisa kemana-mana. Jadi mereka pasti minta kompensasinya harus lebih besar daripada hitungan kompensasi di Shutterstock atau juga di Adobe Stock. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kesimpulan gue buat saat ini mungkin nanti bakal sangat berubah kesimpulannya, karena gue pribadi masih wait and see juga ini termasuk gimana nasib para kontributor khususnya yang eksklusif di Getty Image. Menurut gue Getty Image sangat terburu-buru melaunching tools AI generatif kontennya. Ini dari sisi kontributor ya, gue belum tahu juga dari sisi bayarnya seperti apa. Karena kalau teman-teman buka websitenya Getty Image mau nyobain toolsnya itu masih demo, tulisannya masih demo. Jadi ya gue belum tahu seperti apa. Kenapa gue bilang terburu-buru? Karena banyak banget pertanyaan dari kontributor khususnya yang sampai saat ini belum terjawab secara spesifik, secara detail. Mayoritas jawaban mereka itu masih normatif banget kayaknya. Kayak misal masalah kompensasi deh. Mereka bilang walaupun saat ini kecil kompensasinya, kami berharap kedepannya akan meningkat seiring dengan pengembangan layanan AI generatif kontennya. Ya kayak kurang lebih kayak gitulah. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma masalah kompensasinya aja, tapi banyak hal yang belum dijawab sama pihaknya Getty. Kayak file yang akan dijadikan bahan latih AI-nya ini, apakah cuma foto aja atau juga nantinya video dan juga desain vektor atau ilustrasi. Terus apakah royaltinya akan berbeda antara foto komersial dan juga foto editorial? Karena di Getty sebenarnya ada foto untuk editorial use juga. Terus kayak royalti antara foto komersial yang ada objek manusianya dan yang cuma benda aja apakah sama atau berbeda. Karena secara cost production foto komersial yang ada objek manusianya otomatis lebih mahal karena kita harus bayar modelnya. Termasuk juga pertanyaan apakah ini hanya berlaku untuk kontributor Getty aja atau juga iStock, karena ada juga kontributor iStock yang asetnya dijual di websitenya gettyimage.com di mirroring. Gue pernah bahas sebelumnya. Dan berbagai macam pertanyaan lainnya yang menurut gue harus segera dijawab sama Getty. Kenapa harus dijawab? Balik lagi, karena kontributor di Getty Image itu eksklusif. Fotonya cuma ada di sana. Beda sama Shutterstock dan juga Adobe Stock yang non eksklusif dan fotonya bebas dijual di mana aja. Oh ya, dari berbagai pertanyaan, ada satu pertanyaan dari salah satu kontributor di forum kontributor di Getty Image dan juga iStock. Dia tanya, atau sebenarnya sih ini lebih ke minta ya kayaknya. Bisa nggak kalau kontributor Getty Image itu diizinkan untuk menggunakan tools AI generatif kontennya secara gratis untuk menciptakan gambar baru dan dijual lagi ke websitenya Getty Image? Ini gimana menurut kalian? Permintaan atau ide ini?
Silahkan kalian tulis opini kalian di kolom komentar ya. Oke, ini bahasan tentang AI generatif kontennya di Getty ini kayaknya kita cukupkan aja. Konten videonya memang tidak terlalu detail, tidak padat info, karena memang dari Getty sendiri tidak atau belum banyak rilis berita yang mereka keluarkan baik di website maupun di media. Nanti kalau ada info terbaru AI di Getty ini gue akan update terus. Mungkin kalau agak panjang update-nya di YouTube, kalau yang pendek-pendek mungkin di Instagram atau juga di TikTok. Kalian silahkan follow aja. Dan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan, kalian tulis aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap sama nyetok, jaga kesehatan.